reference. These are not all the reference that we use in this subject, but we have still many more. I will share the Google Drive link for you to download all the material that we use in this subject. Okay, so this is the lesson plan. You can check the lesson plan on Oshiwi or OCW or on Siakat. All right. Now we start the lesson of teaching accounting and finance in English. Today is the introduction. I just need maybe no more than 1 hour or less than 1 hour because this is our first meeting. Okay, the class contract lectures are carried out online. I firstly set the class in the online mode, but if it is necessary, we can do or conduct the class offline, okay? Because this morning I got the announcement from the faculty or from the university that the class can be carried out offline. It means that it also can be carried out online, okay? The class will carry out according to predetermined schedule. Jadi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan unless there are assignment that cannot be abandoned. Tetapi bisa juga dilaksanakan di lain waktu apabila diperlukan and can be moved to another day with confirmation from the class leader first. Jadi harus saya beritahukan ke ketua kelas apabila diganti di lain hari. In this regard, both classes are merged into one class. Ini kalau diperlukan, kalau kita punya dua kelas ya, A dan B untuk mata kuliah yang sama, apabila diperlukan maka bisa digabungkan. OCW attendance according to the class schedule, jadi link OCW sesuai dengan schedule atau jadwal, and the lecture link will be sent at least 10 minutes before the class started. Please one of the students take a screenshot of the lecture and send it to the teacher. Jadi seperti biasa, saya minta tolong salah satu untuk screenshot untuk bukti perkuliahan kita. For the exam provision, students who are allowed to take the competency exam are those who made 75% of attendance. Jadi sama seperti perkuliahan-perkuliahan yang lalu, ini adalah persyaratan administratif untuk Anda bisa mengikuti ujian adalah 75% dari kehadiran. For graduation criteria, students whose final score is a minimum of 60. Jadi 60 itu adalah skor minimal yang bisa ditentukan sebagai kelulusan mahasiswa. Okay, now we go to the course definition. Teaching accounting and finance in English or TAFE ya, salah ya, TA kurang A, TAFE is a course intended to form and develop students' basic competencies to teach accounting, finance, and banking in English as a provision for teaching practice in schools or other educational institution. This is the course definition. And the course will consist of 5 dimensions or 5 elements. Firstly is understanding the basic of teaching, understanding finance and banking, understanding accounting, finance and banking and material from international literature, developing a teaching implementation plan or RPP, and forming and improving teaching competencies, and forming personality competencies and shaping social competencies that the course content. Ya, insya Allah we will achieve all the content during one semester for this course. Begitu ya. And as the course requirement, I need to deliver the material in English, but do not worry about it. Some of you maybe cannot follow or catch me clearly. So I will mix the language between Indonesia and bahasa Inggris. Jadi mestinya persyaratan dari perkuliahan ini adalah saya fully menggunakan bahasa Inggris untuk mendeliver materi.
Tetapi jangan khawatir, saya akan mix antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Begitu ya. Now, we go to why should we learn about this subject ya. Mengapa kita perlu mengetahui atau mempelajari subjek kita ini atau mata kuliah ini? Because English is very important for teachers. Ya, there are so many sources in the internet that you can find, whether it is news, an article, a journals, a book, and so on about the importance of teachers to proficient in English. Ya, jadi ada banyak sekali sources atau sumber-sumber yang bisa Anda cari mengenai pentingnya kompetensi bahasa Inggris, terutama untuk guru. Ya, I just retrieve one of it. Saya hanya mengambil salah satunya. Pentingnya kompetisi, mestinya bukan kompetisi ya, tapi kompetensi bahasa Inggris di era MEA. This is a news which reported an research result from Education First. Jadi ini adalah satu berita yang menampilkan sebuah hasil penelitian dari Education First yang mengatakan bahwa pada 2015 tes bahasa Inggris pada 910 orang dewasa di 70 negara menunjukkan Indonesia berada di urutan ke-32. Jadi tengah-tengah ya, di bawah Malaysia dan India dengan kemampuan menengah. Ya, memang itu. Menariknya lagi, data tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, kemampuan bahasa Inggrisnya itu mempengaruhi tingkat perekonomian suatu bangsa, di mana kompetensi bahasa Inggris menjadi sangat krusial untuk menghadapi persaingan global. Gitu ya, sehingga di sini diperlukan bahwa peningkatan kompetensi bahasa Inggris perlu dilakukan secara berkesinambungan. Oke. Kemudian next one of the article from Rudy Haryono about the proficiency of English for teachers to to see the era of MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, di sini diperlukan satu kemampuan bahasa Inggris bagi guru untuk menghadapi MEA. Okay, I want you to find another sources about the importance of English proficiency for teachers. But before that, let's see the ability of English for all of you in this class. Jadi saya ingin mengetahui kemampuan bahasa Inggris Anda terlebih dahulu. Ini ada sedikit-sedikit terminologi akuntansi maupun finance and banking in English. Ada juga yang literally English atau grammarly English begitu ya. Mari kita 5 menit saya berikan kepada Anda untuk memikirkan. You can fill the blank of all of each number. Jadi ada blank di sini ya, ada blank. You can fill the blank by choosing one of these word in the box ya. Anda bisa mengambil salah satu dari box ini untuk mengisi blank yang ada di masing-masing nomor. Oke, 5 menit ya, ini untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris Anda di awal ini.
Okay, let's check the answer. Number 1. In the USA, quarters or 25 cents and dimes, 10 cents are types of? Anyone? Coin. Good. Yes, coin. Ya, jadi quarter atau 25 sen dan dime atau 10 sen di USA itu adalah type dari koin atau uang koin. Uang koin itu uang apa? Uang kita nyebutnya apa ya? Kalau kita nyebutnya receh bukan? Itu ya, uang yang koin itu ya, yang bukan kertas. Oke. Number 2, in the United Kingdom, a tenner means a 10 pound. Anyone? No. Note, good. Note is uang kertas ya. The US dollar, the yen, and the euro are types of Currency. currency, good. $100 bills and 20 pounds notes or banknote, goods. 2 million Swiss francs is a large sum, good. Bukan amount ya, tapi sum. Bagian tidak ada pilihan amount. I need to some euros into Australian dollars. Change, good. My friend, 100 pounds from me. Borrowed, yes, good. I 100 pounds from my friend. When she can, she'll pay me. Number 8, I lend 100 pounds to my friend. When she can, she'll pay me. Yes, bet. Yes, bet. I buy a lottery ticket every week, but I never win. Yes, I never win anything. Most dentists, at least 30,000 pounds a year. Waste. No, earn. Yes, earn. Number 11, are paid to employees weekly and are paid to employees monthly. Yang dibayarkan mingguan, wages, ya, are paid to employees weekly, salary, monthly. In business, you have to make money to make money. Spend, good. Do you have a bank account? Yes, I bank with the Bank of Scotland. Yang terakhir, waste. Ini pertanyaannya nggak kelihatan nih apa nih. Oke, thank you very much. Maybe ada sesuatu ya, nomor 9 itu I buy a lottery ticket every week but I never win anything. Ada sesuatu yang aneh di sini, ada lottery tiket. Jadi kalau di negara barat, khususnya di Amerika, itu ada tiket lotre. Lotre itu yang diundi, kita beli, ada nomornya, kemudian diundi setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun gitu ya. Nah, pemenangnya setiap tahun itu bisa sampai jutaan dolar atau miliaran rupiah yang menjadikan seseorang biasanya terus kaya raya mendadak. Menariknya di Indonesia pernah seperti ini, di mana lotre atau undian semacam ini menjadi salah satu penerimaan sumber penerimaan negara kita. Saat itu tahun 80-an, namanya Purkas. Namanya Purkas atau kalau sekarang sih togel ya. Kalau togel itu namanya saja gelap, jadi ilegal. Kalau Purkas dulu itu tidak ilegal, tetapi legal. Nah, sehingga terus kemudian ini menjadi pro kontra, MUI kemudian protes dan akhirnya dihapuskan. Ya, menarik. Ini ada satu culture yang kita tidak tahu, tapi ternyata pernah terjadi di Indonesia. Okay, we go to another topic now.
Oke, kita ke topik yang lain about effective teachers. Effective teachers characteristic. We have to know about the effective teachers characteristic or the characteristic of effective teachers. Why should we go there? Why should we know about the characteristic of effective teachers? Because there are some result of research or studies in the journal article. You can find it in the internet that show the importance of the effective teacher characteristic. I just retrieve one of it from Habib 2017. I just quote one of the paragraph. Teaching is a complex craft. In some ways, it is impossible to capture in a page or two the sophistication of what good teacher do. Jadi pembelajaran itu adalah satu hal yang kompleks, bukan hal yang sederhana, di mana tidak mungkin untuk menyatakan kecanggihan dari seorang teacher itu apa yang mereka lakukan itu hanya dalam satu atau dua halaman saja. Yet nothing is more fundamental to achieving our goal of success for every student than high quality teaching. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada mencapai tujuan kita untuk kesuksesan student atau siswa kita daripada pembelajaran yang berkualitas tinggi. That is why schools first place the teacher at the center of their improvement effort. Oleh karena itu, mengapa sekolah-sekolah itu melakukan yang pertama kali adalah melakukan effort atau usahanya dengan meningkatkan kemampuan guru atau meningkatkan improvement meningkatkan kemampuan guru. It is the teacher in the classroom who is shaping the destiny of a country, as she or he has the manifold capacity to influence his or her pupils. Jadi ini satu kalimat yang menurut saya sangat nendang sekali ya, sangat nendang sekali. This is very important, mengatakan bahwa seorang guru di dalam kelas itu yang membentuk destiny of a country, membentuk takdir suatu negara. Oh, itu nendang sekali ya. Ini satu pernyataan yang sangat-sangat krusial atau penting sekali. As she or he has the manifold capacity to influence his or her pupils. Hal itu karena guru itu memiliki kapasitas untuk mempengaruhi murid-murid mereka. Pupil itu adalah kata sinonim dari students. Teaching is the noblest profession. Jadi guru itu adalah satu profesi yang noblest, paling mulia. It involves the cultivation of selfless love and sharing and showering that love. Jadi ini melibatkan satu tumpukan cinta yang tidak bersyarat dan menyebarkannya kepada semuanya. Cinta itu disebarkan ke semuanya. He or she is the architect of happy homes, prosperous communities, and peaceful nation. Itu juga nendang sekali. Guru adalah arsitek dari sebuah rumah atau dari rumah-rumah yang bahagia, dari masyarakat-masyarakat yang sejahtera, dan dari sebuah negara yang damai. So, that is why teacher is very important, and the characteristic of effective teacher is very important too. Ya, oleh karena itu, mengapa karakteristik dari guru yang efektif itu menjadi sangat penting. Okay, some reviews from such study, ada beberapa, you can find it by yourself in the internet about the importance of effective teachers. In Indonesian context, I rarely cannot found, jadi saya jarang menemukan studies or research about the characteristic of effective teachers. Jadi saya
jarang menemukan studi atau riset mengenai effective teacher dalam konteks Indonesia. Ya, dalam konteks Indonesia. Mungkin karena saya tidak bisa mencari, mungkin saya tidak bisa mencari ya, sehingga saya hanya menemukan 4 di antaranya ini. Dan itu pun beberapa seperti Pak Darhim ini dari his own point of view, jadi dari pandangan beliau sendiri yang tidak merefer kepada penelitian-penelitian sebelumnya, gitu ya. You can find all of them by yourself in the internet. Okay, we have to know what is the characteristics of effective teachers. Ya, I retrieve this from many sources, for example, Rubio CM 2010. Jadi ini salah satunya dari Rubio, ada beberapa sources atau sumber. Saya mengambil dari Rubio 2011. First of them is content knowledge. First of all, content knowledge. And the second is having high expectation. Jadi yang pertama adalah memiliki content knowledge atau pengetahuan terhadap materi yang disampaikan. For many, including teachers, the most obvious requirement to be an effective teacher is the content knowledge of the subject. Tentu ya, bahwa ini salah satu persyaratan untuk menjadi effective teacher yang paling nyata, yang paling obvious, yang paling cetok gitu, yang paling cetok adalah content knowledge of the subject, ya, pengetahuannya atas konten yang akan disampaikan. Kemudian ini mengenai hal ini, Reynolds and Muiz 1999 considered good content knowledge responses to spontaneous and demanding students questioning. Jadi salah satu dari yang disebut dengan content knowledge itu termasuk memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan spontan dan pertanyaan-pertanyaan yang demanding, yang mendesak, yang pengen tahu, yang demanding itu pengen banget gitu ya, itu demanding. Jadi ada mahasiswa atau siswa yang seperti ini ya, yang biasanya terus bertanya, pertanyaannya spontan dan minta dijawab pada saat itu juga, gitu, demanding itu maksudnya itu. Nah, kalau seorang guru tidak memiliki content knowledge yang baik, good content knowledge, so they cannot answer such questions, gitu ya. Pasti kalau guru tidak memiliki good content knowledge, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan semacam ini. Yang kedua, having high expectation, jadi memiliki ekspektasi atau harapan yang tinggi. Effective teachers strive to motivate and engage all their students in learning, rather than simply accepting that some students cannot be engaged and are destined to do poorly. Jadi, effective teachers atau guru-guru yang efektif itu harus memotivasi dan mengikutsertakan semua siswa mereka dalam pembelajaran, daripada mereka kemudian dihakimi tidak bisa terlibat di dalam pembelajaran dan dihakimi sebagai bodoh atau tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, gitu ya. Jadi kalau ada siswa yang tidak bisa engage atau ikut serta, maka itu teacher yang kuncinya ada pada teacher atau guru, karena mereka tidak memiliki having high expectation sehingga tidak bisa engage all the student to their courses. Oke. Karena memiliki having high expectation, every teacher believes that every student is capable of achieving success at school and they do all they can to find ways of making each student successful. Jadi setiap guru itu yakin bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan, dan setiap guru akan melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk membantu siswa-siswanya untuk mencapai kesuksesan tersebut, gitu ya. So beautiful. Okay. Number 3, acknowledging individual differences. Jadi mengetahui bahwa setiap individu, setiap manusia, setiap siswa itu memiliki perbedaan.
Every teachers personalize the learning for their students. They understand that students develop at different rates and that in every classroom, there will be a range of student abilities and aptitudes. They accommodate the different needs of student. Jadi, setiap guru itu mempersonalize, jadi tidak mensamaratakan pembelajaran, tidak mensamaratakan pembelajaran kepada setiap siswanya karena siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki range kemampuan ataupun attitude yang berbeda-beda, sehingga mereka harus mengakomodasi perbedaan tersebut, yang mana perbedaan itu juga mendorong adanya perbedaan kebutuhan, gitu ya. Itu sehingga effective teachers use techniques that have each student working on tasks that engage and challenge them to achieve their personal best. Jadi seorang guru yang efektif itu didesak atau didorong untuk menggunakan teknik-teknik pembelajaran yang bisa membuat setiap siswanya itu bekerja sesuai dengan kemampuan terbaik mereka. Tentu ini bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. That is why teacher or teaching is a noblest profession. Oleh karena itulah guru adalah profesi yang paling mulia. Okay, about the differences of every person, I read one book that is a good book called Sekolahnya Manusia or entitled Sekolahnya Manusia. Jadi berkaitan dengan kemampuan yang berbeda-beda ini, saya pernah membaca mengenai satu buku yang membahas mengenai multiple intelligences, yang membahas bahwa intelijen manusia atau anak itu berbeda-beda, sehingga bagaimana menghadapi manusia itu atau anak itu juga dengan cara yang berbeda-beda. This is a very good book. I suggest you to read this book. Jadi saya menyarankan Anda untuk membaca buku ini karena ini sangat bagus dan inspiring sekali. Number 4, using a range of pedagogies, effective teachers use techniques that best serve the learning needs of their student. Jadi karena tadi perbedaan kemampuan dari siswa itu mendorong atau mendesak guru untuk menggunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, maka guru juga harus mempunyai kemampuan pedagogi yang tinggi, sehingga itu bisa digunakan, kemampuan pedagogi itu bisa digunakan untuk membuat teknik pembelajaran yang terbaik yang bisa melayani kebutuhan pembelajaran student atau siswa-siswa mereka. Kelima, encouraging student responsibility atau mendorong tanggung jawab setiap siswa. They teach in a way that encourage students to take greater responsibility for their own learning. Jadi effective teacher itu bisa mendorong siswanya untuk mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi atas pembelajaran mereka sendiri. 6, having mastery of their teaching content. Ini sama dengan yang number 1, content ability tadi ya, bahwa seorang teacher itu harus menguasai konten dari pembelajaran yang dia sampaikan. Number 7, providing a safe environment. Effective teachers provide a safe and orderly environment both physically and emotionally so that a student can achieve their potential. Jadi, guru yang efektif harus bisa menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman dan teratur, baik itu secara fisik maupun emosi, sehingga siswa-siswa dapat mencapai potensi mereka masing-masing. Number 8, monitoring progress and providing feedback. Effective teacher closely monitor each student's achievement. Jadi setiap guru yang efektif itu memonitor atau melihat setiap achievement yang dicapai oleh masing-masing siswanya. Number 9, building positive relationship atau membangun hubungan yang positif dengan siswa-siswanya. Oke, kemudian itu adalah 9 characteristic of effective teachers from
Rubio CM 2010. Maybe you can find another sources, for example, 12 characteristics of an effective teacher from Robert J. Walker, Educational Horizon 2008, and so on. I will point out one of the characteristics from Robert J. Walker of effective teacher. Number one is came to class prepared or well planned. So, saya mengambil salah satu dari, jadi tadi yang 9 itu diambil dari Rubio 2010 mengenai karakteristik dari effective teacher. Ini ada lagi penelitian dari Robert J. Walker 2008 yang mengatakan bahwa karakteristik dari effective teacher itu ada 12. Saya membold atau menggarisbawahi yang nomor 1, bahwa effective teacher itu harus came to class prepare, datang ke kelas itu sudah siap, well planned atau rencananya matang, di mana rencana matang dan siap ini tertuang dalam apa yang disebut dengan lesson plan, atau Anda menyebutnya atau kita menyebutnya sebagai RPP. That's why for the next meeting we will have a discussion on lesson plan. Oleh karena itu, mengapa kita next meeting kita akan membahas mengenai lesson plan, because that is one of the characteristic of effective teachers, gitu ya. Nah, yang tidak boleh dilupakan lagi adalah ada instructional planning and strategies. This one we will also have a discussion on it on the teaching learning plan. Kita juga akan membahas ini pada learning plan. Dan this is one source in YouTube that you can watch about the great teachers, what makes great teachers. Ya, ini juga ada salah satu sumber atau link yang bisa Anda lihat di YouTube mengenai great teachers. Oke, good planning nanti juga kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Now, I have two assignment for today class. Assignment number 1, describe based on your own perception what are characteristic of an effective teacher. Jadi, menurut Anda, berdasarkan persepsi Anda sendiri, karakteristik dari effective teacher itu apa? Jadi saya ulangi, Anda mendeskripsikan berdasarkan persepsi Anda sendiri. Anda kosong nih, Anda nggak punya bayangan apapun sebelumnya. Cuman persepsi, benar-benar persepsi Anda sendiri mengenai apa itu karakteristik dari effective teacher. Okay, you can describe it into 2 or 3 or 1 or 4 words. It's all up to you. Okay, in English. And assignment number 2, describe your own characteristic which can best meet the effective teacher's characteristic that you describe for assignment number 1. Jadi nomor 2, Anda menjelaskan karakteristik yang Anda miliki, yang paling cocok dengan persepsi Anda mengenai karakteristik effective teacher di assignment nomor 1 tersebut. Assignment nomor 1, persepsi Anda mengenai effective teacher adalah cantik, tampan misalnya, rapi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang nomor 2, karakteristik Anda yang cocok dengan effective teacher menurut persepsi Anda tadi apa? Semuanya, cantik, rapi, dan seterusnya. Boleh saja, ya. It's all up to you. Anda itu adalah assignment for the next meeting. Okay? For the next meeting, we will have a discussion about lesson plan and also theories of learning that we can use in teaching. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai lesson plan dan juga mengenai teori-teori pembelajaran yang bisa kita gunakan di dalam kelas. Any question? Please. Miss, Ibu mau tanya. Ya. Tugasnya tadi itu diketik ya, Bu? Atau boleh, mau diketik, mau ditulis tangan. Tulis tangan gimana caranya nanti share screen?
Diketik ya, boleh diketik, boleh pakai PDF, boleh pakai Word, boleh pakai apapun ya. In English ya, Anugrah. Baik Bu, siap. Oke. Terima kasih. Oh ya, sama satu lagi Bu, Oke. OCW-nya nggak bisa Bu. Eh. Tadi kita mau presensi tapi tulisannya udah lewat. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sekedap. Let me check it first. Teaching Accounting and Finance, Class A, right? Yes. Class A, presensi. Kok saya nggak bisa buka ya? Aduh. Wait. Teaching Finance. Masuk sih 31 Agustus. Today is 31st on August 2022. Bener ya? Benar, Bu. Bener. Jam mulainya 11.10 sampai 13.10. 13.50. Ini masih sebentar saya lihatkan nih. Nih. Tuh. Masih. Status tutup. Dibuka kok. Gimana ini? Saya salah apa ini di sini nih? Sebentar ya. Minimal harus ada mahasiswa satu yang hadir, nggak hadir semua ya. Lah. Perbarui. What should I do? Ini nggak bisa diubah. Kayaknya ini error dari OCW-nya Bu. Soalnya biasanya kan Begitu ya. kalau tulisannya jamnya udah lewat itu kan kita nggak bisa masukin yang geolocation sama status sehat atau izin itu Bu. Tapi ini kita bisa masuk ke halaman itu, cuma pas kita mau klik simpan dan lakukan presensi itu langsung muncul kuliah sudah lewat. Biasanya kalau kuliah udah lewat kan di awal-awal udah muncul kuliah sudah lewat gitu. Oke. Berarti bukan salah kita ya. Nanti kita tunggu saja pemberitahuan selanjutnya. Kalau ada apa-apa langsung saya ubah nanti ya. Terima kasih ya, Han. Sudah diberitahukan. Baik, Bu. Oke, cukup sekian for today course. Jadi kita cukupkan hari ini untuk perkuliahan kita hanya sampai di sini. Silakan Anda melihat link yang saya berikan di PowerPoint. Nanti saya kirimkan PowerPoint-nya. Juga nanti saya akan kirimkan link untuk Google Drive untuk materi-materi yang digunakan pada perkuliahan kita. Ya, juga silakan Anda kerjakan assignment untuk perkuliahan kita ini. Dan mungkin Anda bisa memanfaatkan assignment kita ini untuk menjadi menjadi penelitian Anda. Ya, ini bisa menarik. Anda bisa melakukan penelitian, skripsi Anda bisa pakai yang ini. Saya persilahkan monggo saja nanti hasilnya bisa saya berikan pada Anda kalau memang Anda tertarik. Gitu ya. Terima kasih semuanya atas atensinya. Be happy, be healthy. Kita masih ada COVID, selalu pakai masker, jaga kesehatan, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Terima kasih Bu Elvi. Oke, terima kasih everyone. Bye.